Itu Hani no. Nah, iya Teh Hani tuh. Teh Hani no. Tanya aja Bang, Hani gitu Hani. Dia yang tahu soalnya. Masa dia yang dari pertama kali. Yang nangkep. Nah, istri yang nangkep juga. Istri yang nangkep. Dia semua orang pada bangun kali ya? Dia bangun sama dia. Dibangun. Iya, kita nggak ada yang tahu dia bangun semua. Orang udah berapa? Oh, pas penangkapannya? Iya, pokoknya dari pertama kali. Ya bu, lagi ngintip dari kaca deh bang, pokoknya udah tahu deh. Semalam rame, nggak tahu rame lagi apa namanya? Ngapain apa nggak tahu. Kita juga intip doang sih nggak Kalau keluar. sampai malam, sampai pagi ya berarti dipindahin langsung kali. Nggak tahu mindahin, nggak tahu ini. Soalnya udah rata lagi tuh. Makanya beda ya Pak. Omongannya juga kan nggak ada sih. Berarti ya malam nggak. Orang kemarin ngomong sih mau digali nggak ada. gitu. Patoknya nggak ada. Impor. Kebetulan setelah anak saya disewa, muncullah pabrik rekomendasi di situ bagaimana kita musyawarah orang luar kan takut percaya penggak kan gitu ya, kan manusia kan gitu ya. Cuma kita minta saksi dan satu anak muda dari satu RT 5 siapa yang dia bisa kerja di sini bikin kandang sampai mati nangkep. Nanti kalau ada pertanyaan. Bener Pak, waktu nangkep itu telanjang semua. Semua telanjang. Tidak. Cuman waktu datang orangnya itu duduklah di sini Pak. Ini lokasi samping kandang, duduk bersemedi 1 jam. Di mana? Bersemedi. Oh di situ ya. Oh bersemedi di sini. Ini di mana? Bakar-bakar dupa atau ada? Enggak, Enggak, Pak? Enggak ada. Nggak ada yang negor Pak warga sini. Kan orang lain nggak tahu. Menggunakan atribut apa Pak? Dia sebelah hitam, jubah hitam semua, nggak Pakai kelihatan. Pakai jubah Islam, terus katanya pakai ini. Pokoknya kita kelihatan semua jubah hitam nggak kelihatan manusia gitu. Jubah hitam ya. Pak, jadi kan total ada 3 orang ya Pak? Nah, yang satu yang semedi. Kemudian yang 2 itu kemana Pak? Kabur, ya dia berangkat cuma nurin doang, nurin satu orang doang. Berarti dia ninggalin doang. Iya, cuma nurin. Sekarang kayak orang pengamen, lu saldo sini, lu soalnya kayak diatur gitu kayaknya gitu, bukan. Saya nggak ngelipet orang lain ya. Warga nggak sempat nyatet plat nomor mungkin Pak, ingat plat nomor? Karena menggelap semua. Menggelap. Katanya kan warga sempat menyaksikan proses berubahnya babi itu ya Pak, berubah wujudnya. Ada nggak Pak warga yang merekam mungkin? Makanya saya bilang tadi, ini kan memang saya nggak ngelipet warga, yang ngelipetin menyengatin manusia itu berubah wujud jadi babi ya pada saat ini rumah ini kan dia dalam kelihatan kaca di luar ya, yang lihat langsung itu sebenarnya. Seberapa meresahkan sih Pak bagi warga sini? Ya kalau sebetulnya kalau warga sini perusahaannya mah masalahnya ya udah lama, cuman kan dia nggak bisa cara belum gimana cara nangkepnya. Ini kan bagaimana kan nggak tahu dia. Kalau kita ngasih juga dia nggak percaya kan bisa kan gitu ya. Kita punya inisiatif sendiri dah sama keluarga sama perusahaan ini kita gimana caranya kan gimana. Akhirnya babi itu kan disembelih ya Pak? Iya. Itu pukul berapa kemarin Pak? Setengah 12. Oh nggak jadi sore? Rencana saya 3 hari. Sudah penuh, tapi sudah penuh. Karena emang selama baru berapa jam aja pengunjung pengumuman udah nggak tahan dijagain ya teman-teman kita musyawarah panggil MUI, dipanggil polisi semua. Bapak panggil MUI? Hah? Panggil MUI? Iya bertanya. Panggil MUI jadi keputusan udah Pak daripada ada kerumunan di sini yang jadi penyakit jadi masyarakat sembelih aja langsung gitu ya. Tidak. Kan kemarin warga sempat mengatakan bahwa nanti kalau akan disembelih bisa jadi akan berubah wujud menjadi manusia Pak. Terus kemarin gimana Pak akhirnya? Tapi sampai saat ini belum. Kalau saya nggak bicara begitu ya. Pokoknya disembelih. Tapi katanya ada orang tuanya kalau sampai 3 hari itu bisa berubah jadi manusia. Tapi kalau emang satu hari itu ya kita nggak tahu wujud mereka gitu. Cuman kalau saya umumin terus kan waktu itu siapapun warga R4 atau dari warga luar lain misalnya ada merasa kehilangan keluarga atau bapak atau suaminya kehilangan kemudian kan gitu maksudnya. Iya. Karena ini awalnya ini babi ini kan bukan mata-mata babi dari manusia kan.
gitu. Sebelum kita sembelih kita omen dulu, dari mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang kita omen dulu gitu. Tapi sejauh ini ada warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya nggak, Pak? Saat ini belum. Saat ini belum. Belum. Dengar-dengar semalam kuburannya dibongkar, Pak. Benar Pak nggak, Pak? Kuburan babinya? Enggak jadi. Oh, nggak jadi. Kenapa rencana mau dibongkar atau gimana? Nah, karena rencana kan memang saya dengar katanya ada juga yang mau datang, tapi baru dengar kabar doang ya. Oke. Ya ada dengan mau datang, mau ada keluarga dia, ya. Setelah saat itu saya tunggu kan nggak datang, nggak ada gitu sama saya tunggu sampai subuh. Sampai subuh nggak ada yang datang. Nggak ada kabar lagi di tol juga. Itu mau dengar angin doang maksudnya gitu. Oh, info awalnya ada keluarga yang mau datang. Ya awal dengar angin gitu. Jadi, Kemarin sebelum dipotong itu sudah ada musyawarah, Pak. Itu antar siapa dan kenapa akhirnya harus disembelih? itu saya udah musyawarah sama Pak dari MUI Sawangan sama polisi. Sepakatan di tokoh-tokoh sosial ya udah sepakat, maksudnya daripada jadi kerumunan itu penyakit kan orang ribuan gitu kan. Pandemi corona. Iya itu. Lebih baik diulinyapin jadi kan pengunjung bila habis. Bener nggak sih, Pak, dari proses penangkapan itu bentuk babi itu berubah menjadi kecil? Benar. Awalnya emang kurang lebih tingginya itu 50 cm babi itu tersebut. Oke. Terus lebarnya kurang lebih 30 cm panjangnya. Setelah ditangkap lalu di kandang mulai mencerut. Apa tuh? Kecil. Oh, mengecil. Iya gitu. Mencerut maksudnya bisa sampai siang ya bisa jadi kecil kayak kucing gitu. Karena kan katanya kemarin ketika kalungnya dilepas, babi tersebut menjadi kecil. Ada nggak sih, Pak, kalung yang bisa ditunjukkan gitu, Pak? Kalau kemarin masih bisa ditunjukkan. Kalau kalung ada. Cuman kalau kemarin masih bisa ditunjukkan. Kalau sekarang udah nggak bisa karena udah dipegang orang bisa. Jadi kalung itu udah dirahasiakan. Nah, kalau ada orang-orang yang masalah gunakan. Ada kalau emang kalung kemarin saya megang. Kemarin banyak yang foto juga kemarin foto kalungnya berupa tasbih. Ada yang ada itu bukan main setelah kalungnya dia yang lepas itu bukan yang nangkep yang lepas kalung. Jadi babi itu sendiri yang lepas. Jadi babinya ngelepas kalungnya. Iya, ini maksudnya begitu ditangkap dia kayak gini kalungnya putus di jalan sini kalungnya hampar-hamparan berupa tasbih kan. Oh, tasbih. Kayak tasbih jadi anunya bukan tasbih tapi berupa tasbih. Termasuk kepolisian juga, MUI juga penyakin bahwa itu kalung. Kalau saya kan nggak mau sifat, ya kan lagi bulan puasa ya, saya bicara kan apa nih nggak mau tutupin kan gitu. Ya. Ini bagong tadinya nggak besar, nggak kecil gini Bu, besar. Ketika kalungnya lepas mengecil. Nah yang kita khawatirkan semakin lama nanti semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya bukti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut. Jam berapa? Dipotongnya jam berapa, Bu? Jam berapa dipotongnya? Dipotongnya habis Johor. Jam aturan ya. Oh, nggak jadi sore ya? Enggak. Jadi Niatnya mau habis maghrib kalau nggak ada yang ini. Lamaan itu kan. Ternyata warga udah penuh. Oh. Petugas juga udah angkat tangan. Itunya mungkin mengecil apa katanya, ada orang Padang pada Kecil katanya. mengecil katanya gitu, takut udah hilang. lama emang dari Kalau mengecil takutnya amanah hilang. gitu nyurinya buru-buru karena warga itu masih membludak itu. Oh, Takut takutnya. coronanya Oh itu. iya. Tapi benar makin mengecil katanya. Iya, kalau kecil masih. Beda emang orang kecil. Ibu menyaksikan makin kecil memang dari ibu pertama lihat. Ada yang lihat nggak? Ya pokoknya banyak yang lihat, ada ngomong kan ibu-ibu lewat juga, kok kecil ya gitu. Udah malam lagi Warna sih ya. ini beda ya tante, ini ya warnanya ya agak coklat-coklat ya. Pas Kok kemarin. giliran malam kok hitam pisan sih ya? Iya, pas itu hitam banget. Apa karena gelap? Bulunya Mungkin pada kena matahari Lagi rame bulunya banyak, lagi rosak katanya. Hidrasi kurang minum. Sekarang kan babi sudah ketangkap, Pak, yang dianggap meresahkan. Gimana perasaan warga? Tapi kalau dengan warga, alhamdulillah sekarang udah pikiran pada tenang. Jadi masalahnya kemarin kan pada ketakutan yang jangan orang berjangkit boleh kerja bangunan boleh apa kan ditakut pada disimpan juga takut hilang. Tapi sekarang alhamdulillah pada udah begitu. Oh, Bapak sempat kehilangan juga?
Kalau saya pernah jemput sekali 100.000. Cuma kalau yang anak saya yang warung 2 kali 1 juta, 2 juta 2 kali hilang gitu. Dalam Terus kalau masuk Pak Ustadz ini 500.000, terus masuk Pak RW yang baru pengganti saya 900.000. Kenapa sih Pak warga itu menganggapnya itu yang nyuri babi? Apakah tidak ada jejak manusia yang terlihat di situ? Kan di sini setiap ronda ada terus sampai pagi nggak ada sifat-sifat manusia. Kan begini Pak, kalau emang itu manusia, misalnya duit anak saya contohnya dia, anak saya kan itu dibungkus di dalam plastik 20 juta. Iya. Kalau mau manusia, ngapa nggak diambil semua? Tapi gitu aja. Jadi begitu dibuka dia mau diambil 3 hari kemudian dia 19 juta. Jadi kan hilang 1 juta. Terus kan dia lagi bangun dipakai 3 juta. Tadi kan disimpan lagi di duit dibungkus lagi tinggal 16 juta kan. Pas udah ngambil mau bayar pasir, ngapa duit tinggal 15 juta. Itu kan berarti kan kalau emang manusia pasti kan diambil. Oke, ditaruhnya di mana uangnya Pak? Di lemari. Lemari. Diikat atau enggak? Jadi ikat dibungkus ikat. Tapi masih bisa hilang ya? Masih bisa hilang kan? Teman saya nih rumahnya tuh yang hilang nih dia. Mama. Dia hilang uang pertama 1 juta. Terus pokoknya 1 minggu itu dia hilang 2 juta dia bilang gitu. 1 minggu. Iya. Kuburan babinya. Rencananya gitu, rencana mau dipindah. Emang kan maksudnya dari yang punya tempat ahli waris makam itu kan yang sebagian nggak terima bahwa itu makam keluarganya di kebun bagus itu. Oh gitu. Jadi ternyata kita sampai nunggu sampai nanti 3 hari dulu. Oh, jadi masih menunggu 3 hari. Tempatnya 3 hari kita musyawarah sama keluarga sini. Itu nanti kita akan pindah. Oh. Jadi sekarang masih cuti Pak? Masih. Berarti semalam itu mau dibongkar rencananya apa gimana? Rencana bongkar di Begaria kan galinya nggak dalam, cuma paling sekitar 1 sentian dalamnya. Ya. Kalau bau-bau menyan itu emang warga yang ngasih atau emang dari babinya Pak? Dari babinya nggak ada warga sini mau menyambal itu nggak ada, itu di babi langsung termasuk kalungnya baunya sama asli dari itu. Tadi saya sempat lihat ada ekor ya Pak, itu ekor babinya? Ya itu ekor itu. Kenapa nggak dikubur bersama badannya? Nggak tahu gitu cerita itu belum merhatiin. Karena kata yang orang pintar, coba potong buntutnya dulu katanya gitu, ekornya dulu potong. Okay. Cuman saya ya kan kalau saya begitu motong nggak ikut kasihin, saya potong yang bayar polisi bayar silakan, masa kudu saya nyamuk kan gitu. Oke. Oh, artinya memang ada yang menyuruh ekornya nggak usah diikuti makan gitu. Kalau bisa gitu. Mungkin nggak sih Pak kalau daerah sini tuh ada babi nyasar gitu, kira-kira? Selama saya ingat saya jadi manusia di sini, saya kenal dalam sini ya. Belum pernah saya ingat di sini ada babi. Yang berai babi pun nggak ada di sini kan. Bang, takbir bang. Nisain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Udah bubar semua, bubar udah. Ayo bubar semua, bubar. Yuk pemakaman. Ayo. Yang makan babi juga sini termasuk ya kalau saya kalau termasuk orang sini nggak pernah kan lingkungan bahkan Islam semua bukan masing orang Islam semua kan nggak ada termasuk hutan kalau babi hutannya di mana kan gitu. Bapak sempat ikut ngejar babinya nggak sih Pak? Kalau nggak perlu ngejar nggak cuman waktu nangkep disuruh ketangkap di situ itu ketangkap saya nyaksiin. Jadi ikut baca ayat kursi, ikut sambil baca ayat kursi gitu bantuin. Saya nyaksiin, tapi kalau ngejar nggak. Jadi udah sampai saya udah pas sudah ditangkap. Itu orang-orangnya yang ngejar telanjang semua? Telanjang semua. Kenapa sih Pak? Saya masih belum paham kenapa. Jadi kata sebelum itu kata orang-orang pintar itu kalau mau nangkap babi gitu berjadian harus telanjang. Jadi kan ya kita manfaatnya orang aturan gitu kan kita harus benar sih enggak sih kan kita coba kan kita coba. Tapi kan alhamdulillah berhasil. Kalau proses penyembelihannya kemarin gimana Pak? Itu kan. Gimana? Apa kayak sapi dikurban atau gimana? Cuma dipotong aja langsung. Potong langsung? Ya, langsung. Pakai doa-doa atau enggak? Ini gitu enggak? Oh enggak. Umur berapa Pak Hamdan? Ya. Umur berapa Pak Hamdan? Umur saya lahir 55, sekarang berarti 66 berarti ya. Wah, 55? Iya, lahir 55. Oh, udah 70-an udah? Belum, kan sekarang 22-21. Berarti 66 kan? Iya. Udah dapat bonus.
Bang, takbir bang. Nyusahin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Udah bubar semua, bubar, udah. Ayo bubar semua, bubar. Yuk, pemakaman. Ayo. Kiai, itu kan babinya dibunuh kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum layaknya manusia. Tanggapan Kiai seperti apa? Ya, hukumilah apa yang nampak, jangan menghukumi yang tidak nampak. Nah, nampaknya di sini jadi nampak binatang gitu. Ya, karena kita nggak yakin kan ini manusia atau bukan. Yang nampaknya itu yang lahirnya adalah binatang. Berarti ya hukumnya itu yang nampak tadi, hukum bizoahir. Yang zohirnya itu yang nampaknya. Ya, dikumpulkan jangan seperti kepada manusia biasa jadi karena yang nampaknya binatang. Itu aja, yang logis saja, ya kan?